Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Balik mana yang aku Icang mangkok seblak seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller yang berjudul 13 Russian Roulette tahun 2010. Bercerita tentang seorang remaja yang dengan polosnya mengikuti sebuah permainan berbahaya hanya karena dia sangat membutuhkan uang untuk keluarganya. Merasa familiar dengan plotnya? Iya, ya mirip dengan Squid Game ya lur ya. Tapi di film ini berbeda karena tidak ada game yang aneh-aneh dan lebih realistis. Penasaran gimana filmnya? Langsung kita gaskan pantun aja dari dulurku siapa ini, Kiki Rijaya yang mendapatkan inspirasi dari Ultraman. Monggo skecakan. Nggak jelas pantunnya Kiki. When the bulb lights up. Vince Vero adalah anak tertua dari keluarga Vero dengan adiknya bernama Clara dan Jenny, juga kedua orang tuanya yaitu Nick dan Leanne. Di awal film terlihat Vince yang saling menodongkan pistol dengan pria lain, lalu mereka mengokang dan menembaknya tepat di kepala masing-masing. Apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah 13 Russian Roulette. 3 hari sebelum kejadian tersebut di kediaman keluarga Vero, tepatnya negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Karena Nick terluka parah akibat kecelakaan fatal, keluarga Vero akhirnya memutuskan untuk menjual rumah mereka demi membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Dikarenakan ibunya Leanne hanya bekerja sebagai waitress di restoran KFC, sedangkan Vince sendiri adalah tukang listrik serabutan. Seperti biasa pagi itu Vince mengantar ibunya bekerja, menjenguk ayahnya di rumah sakit lalu datang ke tempat kliennya yang cukup sultan yaitu William beserta istrinya Aileen. Ketika Vince sedang membetulkan kabel-kabel rumah, tanpa sengaja dia menguping pembicaraan William dengan istrinya yang membahas suatu pekerjaan dengan hadiah sangat besar. Setelah itu, William membuka amplop yang berisikan detail pekerjaan tersebut, mengetik identitasnya, lalu mengeprintnya dan surat tersebut disimpan di dalam lemarinya. Keesokan harinya Vince kembali lagi ke rumah William untuk melanjutkan servis listriknya. Lagi-lagi nggak sengaja Vince mendengar percakapan William dengan temannya yang sebut saja Pak Ijo tentang pekerjaan yang bisa mendapatkan uang sangat banyak hanya dalam waktu sehari jika mereka berhasil. Usut punya usut, ternyata William telah memenangkan pekerjaan ini sebelumnya dan kali ini dia akan meminta tolong Pak Ijo sebagai jokinya. Mendengar itu semua, Vince pun semakin penasaran dengan pekerjaan tersebut. Lalu ketika Pak Ijo sudah pulang, istrinya Aileen sempat melihat isi surat tersebut dan betapa terkejutnya dia melihat suaminya William yang sudah tewas overdosis karena selama ini dia kecanduan narkoboy. Polisi pun langsung dipanggil dan pastinya Vince juga dimintai keterangan karena dia berada di rumah itu. Setelah memberikan identitasnya ke polisi, Vince pun diperbolehkan pulang. Tapi karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit ayahnya dan juga untuk keperluan keluarganya, Vince yang gelap mata akhirnya nekat mencuri surat tersebut di lemari William dan menggunakannya untuk mengambil barang di alamat PO Box yang tertera di surat itu. PO Box itu kayak kotak berangkas di kantor pos yang bisa disewa gitu loh. Yang bisa ngambil barang di berangkas tersebut hanyalah orang yang membawa identitas penyewanya. Setelah mendapatkan barang dari PO Box, Vince pun membukanya dan ternyata berisi sebuah HP, 5 lembar uang $100 dan juga surat berlogo laba-laba dengan kunci yang ditempel. Penyelenggara pekerjaan misterius ini meminta pesertanya untuk membuang HP pribadinya, menggunakan uang $500 untuk membayar hotel di New York dan tinggal menunggu informasi selanjutnya melalui HP yang sudah disiapkan. Di lain tempat, pihak kepolisian mengutus detektif Larry untuk mendalami kasus kematian William. Ternyata selama ini Larry sudah mengendus sedikit informasi tentang pekerjaan tersebut dan mencoba menanyakannya ke istri William melalui telepon. Tapi Aileen berbohong dengan mengaku jika mendiang suaminya tidak pernah sekalipun membahas tentang pekerjaan tersebut. Keesokan paginya, Vince sudah dandan sangat rapi dan pamit pergi wawancara kerja. Padahal dia OTW ke New York dengan kereta untuk mengikuti pekerjaan itu. Tapi karena Vince satu-satunya orang asing yang berada di TKP ketika kematian William, detektif Larry pun mengutus bawahannya untuk mengikuti Vince secara diam-diam. Sesampainya di New York, tepatnya di Hotel Hyatt, Vince akhirnya dihubungi oleh seseorang lewat HP dan diminta membuka kotak berangkas nomor 253 di sebuah kantor pos dengan kunci yang telah disiapkan di amplop yang tadi. Berangkas tersebut berisi tiket kereta api menuju stasiun Macomb dan juga ada petunjuk selanjutnya. Namun dengan catatan, Vince harus turun di satu stasiun sebelum stasiun Macomb agar dia benar-benar menghilangkan jejaknya. One stop before. Yeah.
Keesokan paginya, Vince langsung OTW kantor pos sesuai instruksi. Selain tiket kereta api, di brankas nomor 253 juga terdapat sebuah peta dan juga selembar kertas karton bernomor 13. Setelah itu Vince pun naik kereta dan langsung naik Grabcar ketika sampai di stasiun sebelum stasiun Mekom. Vince pun meminta supir Grabcar yang sebut saja Pak Tukiman untuk mengantarkannya ke suatu persimpangan jalan yang jauh dari keramaian sesuai instruksi dari peta. Tak lama kemudian, Vince pun ditemui oleh seorang pria bernama Jack yang mengenalinya karena memiliki lembaran karton bernomor 13. Jack pun meminta kembali HP yang sudah diberikan panitia kepada Vince, lalu mengantarkannya ke sebuah pondok di tengah hutan. Which number is he? 13. Di lain sisi, Larry dan polisi yang mengikuti Vince kehilangan jejaknya karena setahu mereka Vince pergi ke stasiun Mekom sesuai tujuan tiketnya. Kepolisian hanya mengetahui posisi terakhir Vince dari Pak Tukiman supir Grabcar yang hanya mengantarkan Vince dan tidak tahu kemana tujuan Vince selanjutnya. You didn't see anything else? No, I just left him here and I left. Setelah ganti baju dan hak sepatunya dicopot, Vince pun dibawa pergi dengan mobil lain ke sebuah rumah mewah di tempat yang terpencil. Di sana terlihat banyak bapak-bapak sultan yang mengumpulkan uang taruhan ratusan ribu bahkan jutaan dolar kepada sekelompok panitia. Vince yang kebingungan dengan situasi di sana akhirnya bertemu dengan Joe dan Mark yang sama-sama heran kenapa bukan William yang datang. Vince pun akhirnya menjelaskan dengan jujur apa yang terjadi, di mana William telah meninggal overdosis dan Vince mengikuti instruksi pekerjaan ini dari surat milik William. Karena dia tahu akan memberikan uang yang sangat banyak. Ternyata Joe dan Mark adalah orang yang bertaruh untuk William. Tapi karena sekarang sudah digantikan oleh Vince, mereka bingung harus berbuat apa. Selain karena Vince yang begitu polos, mereka juga takut Vince telah diikuti oleh polisi. Tapi karena permainan akan dimulai sebentar lagi, mau nggak mau Vince harus mengikutinya sebagai peserta nomor urut 13. Meskipun dia sempat menolaknya. You have to play now. What if I don't want me here? It's too late. Dan ternyata pekerjaan ilegal ini adalah sebuah permainan Russian Roulette yang menggunakan sebuah pistol revolver, di mana setiap peserta berbaris secara acak melingkar, mengisi satu peluru ke silinder pistol, memutar silinder berkali-kali sampai wasit bernama Henry bilang stop, lalu pistol ditodongkan ke peserta di depannya. Setelah itu semua peserta diminta melihat ke lampu bergambar laba-laba dan mereka harus menembak tepat ketika lampu telah menyala. Players load into their cylinders. Jelas karena Vince hanyalah pemuda yang naif dan tidak pernah berurusan dengan kriminalitas. Tangannya pun gemeteran, keringetan dingin, hidung kembang-kempis dan kebingungan cara mengisi peluru. Sampai akhirnya Jack pun naik ke arena dan memberitahu cara mengisinya. Selain Vince, ada 16 peserta Russian Roulette lainnya, di antaranya adalah peserta nomor 6, yaitu seorang pria penyakitan bernama Ronald yang dibawa oleh adik kandung sultannya yaitu Jasper alias Jason Statham. Dan juga Jimmy yang membawa seorang narapidana bernama Patrick sebagai peserta nomor 17. Di sana orangnya serem-serem lur, ini cuma Vince aja yang kelihatan paling polos ya kan. Setelah memutar silindernya, Henry pun meminta semua peserta melihat lampu laba-laba dan baru boleh menembak ketika lampu sudah menyala. Lalu yang terjadi, Spin your cylinder. Stop! When the bulb lights up, 4 peserta pun langsung tewas seketika, sedangkan Vince, Ronald dan juga Patrick masih bertahan. Tapi ternyata Vince masih belum menembak karena super jiper dengan situasi di sana. Henry pun mengancam akan membunuhnya jika Vince tidak kunjung memencet pelatuknya. Yang jelas itu akan merugikan Mark dan Joe yang sudah bertaruh untuknya. Henry pun mulai menghitung sampai 3 dan akhirnya Vince menembakkan pistolnya. 2. Saat sesi istirahat, bapak-bapak petaruh yang kehilangan pemainnya mulai memindahkan taruhannya ke peserta yang masih bertahan. Jadi sultan-sultan dari seluruh mancanegara ini bisa terus bertaruh di tiap rondenya lur. Sementara itu, karena telah diculik paksa dari penjara, Patrick berusaha keluar dari sana dengan mengiming-imingi uang 2 juta dolar kepada yang membawanya yaitu Jimmy. Ya jelas ditolak mentah-mentah ya kan, karena selain takut ketahuan polisi jika nanti Patrick sudah keluar, Jimmy juga tahu jika Patrick nggak punya uang sebanyak itu. Di permainan selanjutnya, mau nggak mau Vince yang masih panik harus tetap melanjutkan permainan. Kali ini peluru yang digunakan bertambah menjadi 2 peluru dan pastinya kemungkinan peserta tertembak menjadi lebih besar. Dengan peraturan yang masih sama, para peserta pun mulai berbaris mengisi peluru masing-masing, memutar silinder sesuai arahan Henry dan melihat ke arah bohlam sampai lampunya menyala. Kali ini Vince terlihat lebih tenang dari sebelumnya, tapi tetap aja dia masih agak was-was endasnya bolong dan sesekali melihat ke peserta di belakangnya. Sampai akhirnya
Akhirnya, lampu pun menyala dan semua peserta langsung menembak. Keep it up! Faster! 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 Don't look me in the eye. You're pretty lucky. Bullet is in the chamber. He didn't have time to shoot. Alhamdulillahnya peserta di belakang Vince sudah keburu mati sebelum sempat menarik pelatuknya. Padahal pelurunya sudah berada tepat di laras pistol. Biasa, rezeki anak soleh ya kan? Di waktu isoma selanjutnya, Patrick masih berusaha bernegosiasi dengan Jimmy agar dirinya bisa dibebaskan dari permainan mengerikan tersebut. Tapi bagaimanapun Patrick harus mengikuti permainan sampai selesai, karena para panitianya pasti akan memburu dan membunuh siapapun yang mencoba kabur. Karena kemungkinan tewas semakin tinggi, dan Patrick juga memiliki seorang anak laki-laki. Patrick pun akhirnya menjanjikan 50-50 dari truk berisi uang $6 juta hasil rampokan Patrick dan timnya, yang sampai sekarang masih disembunyikan. Jika nanti dia tewas, Patrick berpesan kepada Jimmy untuk mengambil peta lokasi truk uang yang sudah dia tulis dan disimpan di sakunya, lalu membagi dua uang $6 juta tersebut. 3 juta untuk Jimmy dan 3 juta sisanya untuk anak Patrick. Take this note out of my... Go get that money, and I want you to... I got all the details of where I buried all the money on this. Pada ronde ketiga, peluru pun ditambah lagi menjadi 3, dan sesuai nomor rondenya 3 orang pun tewas tertembak. Sekarang peserta tersisa hanya 5 orang, yaitu Vince nomor 13, Patrick nomor 17, Ronald nomor 6, dan juga peserta nomor 9 dan 3. Karena sudah masuk ronde terakhir, panitia meminta setiap pemegang joki peserta untuk mengambil bola yang dibungkus oleh plastik. Di dalamnya ada 3 bola berwarna putih dan 2 berwarna hitam. Siapapun yang mendapatkan bola hitam, maka kedua peserta itulah yang langsung masuk ke duel babak final. Sedangkan untuk 3 peserta lainnya yang mendapatkan bola putih akan mendapatkan uang hadiah dan dipersilahkan untuk pulang. Setelah menjelaskan peraturannya, para pemegang joki pun mulai mengambil bolanya. Dari kelima finalis, Joe dan Jasper lah yang mendapatkan bola hitam. Itu artinya Vince harus berhadapan dengan Ronald di final nanti. Dan alhamdulillahnya Patrick bisa langsung pulang dari sana untuk bertemu putranya, plus dapat uang lagi ya kan. Tapi tiba-tiba ketika Patrick sedang siap-siap pergi, Jimmy berniat membunuhnya untuk merampas peta truk uang di saku Patrick, sekaligus uang hadiahnya dari permainan ini. Tapi yang terjadi... Hey! Let him go! Untungnya seorang panitia datang ke sana dan menghentikan perbuatan Jimmy karena dilarang bagi siapapun untuk menyiksa pemain yang masih bertahan. Patrick pun akhirnya bisa bebas dari sana. Trails to you. Ternyata Ronald dan Jasper sudah 3 kali mengikuti permainan ini dan telah menjadi pemenang secara berturut-turut. Jelas lebih banyak orang yang bertaruh pada Ronald ketimbang Vince yang keberuntungannya masih belum jelas dan masih newbie juga ya kan. Ya seenggaknya masih ada 1 orang yang berani bertaruh untuk kemenangan Vince. Mr. Grover, I'd like to bet on your boy. Tak lama kemudian final round pun dimulai dan Vince akan berhadapan langsung dengan Ronald. Peraturan di final masih sama dengan yang sebelumnya, dengan pistol yang diisi peluru sebanyak 3 butir. Seperti yang kita lihat di scene awal film lur. Setelah bersiap, Vince dan Ronald pun maju ke tengah-tengah arena. Mereka menodong dan mengokang pistolnya lalu menatap ke arah bola. Hingga akhirnya lampu pun menyala dan mereka berdua menembak pistolnya. Spin your cylinders! More! Stop! Situasi pun semakin tegang karena tidak ada peluru yang keluar. Semua orang yang melihatnya juga harap-harap cemas, terutama para bapak-bapak yang sudah bertaruh pada masing-masing peserta. Kalau peserta taruhannya kalah, sudah pasti uang ratusan ribu bahkan jutaan dolarnya menghilang begitu saja ya kan. Lalu duel pun kembali dilanjutkan. Tapi kali ini 4 peluru dimasukkan dan itu artinya hanya menyisakan 2 lubang kosong di dalam silinder pistol dengan kemungkinan tertembak yang jauh lebih besar. Setelah memutar silinder, Vince dan Ronald pun kembali melihat ke bohlam hingga lampu menyala sampai akhirnya. Spin your cylinders! Stop! Aim!
Vince pun akhirnya menjadi pemenang dan semua petarung yang kalah hanya bisa terdiam meratapi kebangkrutannya. Sementara itu, Jasper langsung keluar dari kerumunan karena kakaknya Ronald tewas tepat di depan matanya. Ditambah lagi dia kehilangan uang yang sangat-sangat banyak. Sebagai pemenang, Vince mendapatkan uang sebesar $1.850.000 atau di tahun segitu ya kira-kira 13.850.000.000 rupiah, lur. Setelah permainan selesai, Joe dan Mark pun menawarkan Vince untuk diantar ke stasiun terdekat. Vince pun sok-sokan mau diantar padahal dia langsung pergi mengendap-endap keluar dari gedung dengan melewati tumpukan mayat-mayat peserta yang telah kalah. Karena bisa aja Joe dan kawan-kawannya tiba-tiba membunuh Vince di jalan demi mendapatkan uangnya. Singkat cerita, Vince akhirnya berhasil kabur dan sampai di stasiun. Tapi ketika sedang menunggu kereta arah pulang, dia sempat melihat Pak Tukiman yang sedang memperhatikannya. Secara diam-diam, Tukiman pun langsung melaporkan posisi Vince kepada kepolisian. Dan tak lama kemudian mereka pun datang ke stasiun. Vince yang melihat kerumunan polisi langsung panik dan berusaha menyembunyikan tas uangnya. Tapi karena nggak ada tempat yang aman dan polisi sudah semakin dekat, Vince pun akhirnya memasukkan tas uangnya ke tempat sampah. Ya ampun, itu kalau tukang sampahnya tahu bisa langsung resign terus traktir naik haji sekomplek ya kan. Setelah itu Vince pun duduk di peron stasiun dengan ekspresi setenang mungkin dan polisi yang menemukannya langsung membawa Vince ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Vince diinterogasi oleh detektif Larry yang menanyakan di mana uang itu berada dan juga apa yang terjadi setelah dirinya dibawa ke persimpangan oleh Tukiman. Vince yang sadar bahwa Larry sudah sedikit mengetahui tentang permainan mematikan tersebut dengan cerdiknya memalsukan ceritanya, di mana Vince memang mengambil posisi William sebagai pemain, tapi setelah dibawa oleh Jack ke sebuah pondok di hutan, orang-orang di sana menganggap Vince sebagai penyusup dan berusaha menembaknya karena orang-orang itu tahu yang datang bukanlah William. Vince pun terus berlari melewati hutan-hutan, bahkan saking jauhnya berlari hak sepatunya sampai copot, padahal sebenarnya dicopotin sama petugas di sana ya kan. Larry pun masih terus mengorek informasi dari Vince dan menanyakan di mana lokasi pondok tersebut. Tapi Vince masih berdalih dengan mengatakan bahwa selama perjalanan menuju ke pondok, mata Vince ditutupi kain. Begitu pula saat dia kabur dari tembakan penjaga. Vince lari semalaman di hutan yang gelap dan tentunya tidak ingat rute menuju ke sana. Mendengar alibi Vince yang begitu meyakinkan, Larry pun akhirnya membebaskannya. Put your boots back on. Can I go now? Setelah dari kantor polisi, Vince buru-buru balik ke stasiun dan mencari tas uangnya di tempat sampah. Tapi sayangnya tas Vince nggak ada di sana. Mampus, sudah taruhannya nyawa, kalau beneran hilang gimana ya kan? Tapi Vince yang masih belum menyerah mencoba mencari ketumpukan sampah di luar stasiun. Dan alhamdulillahnya tas berisi uang miliaran itu berhasil ditemukan. Supaya uangnya aman dan bisa cepat membayar tagihan rumah sakit ayahnya, Vince pun langsung mengirim uang-uang itu ke keluarganya via si Cepat Express dan mengabari ibunya via telepon umum. Karena Vince belum pulang berhari-hari dan tiba-tiba mengirimkan uang yang sangat banyak, jelas ibunya semakin khawatir. Vince pun berjanji untuk menceritakan semuanya ketika nanti dia sampai di rumah. So Mom, I sent some money in the mail. A lot of money. Then please tell me what's going on. I love you. You're scaring me, Vincent. Are you in trouble? Meskipun Vince telah dibebaskan oleh Larry, namun tidak menutup kemungkinan jika polisi masih membuntutinya. Maka dari itu Vince memutuskan menginap di hotel dekat stasiun malam itu. Dan keesokan harinya Vince juga mengisi tas besar yang tadinya terisi uang dengan makanan dan juga sebuah boneka domba. Kalau polisi menangkapnya lagi, tidak ada yang tahu soal uang tersebut selain keluarganya. Tapi tiba-tiba ketika Vince sedang OTW naik kereta dari stasiun, secara kebetulan Jasper juga sedang berada di sana dan melihat Vince. Karena merasa tidak terima dengan kebangkrutannya dan kematian kakaknya Ronald yang telah ditembak Vince di permainan laknat tersebut. Ditambah lagi Jasper melihat Vince yang sedang membawa tas. Jasper pun langsung mengikuti Vince sampai naik ke kereta, lalu menembaknya dan mengambil tas tersebut ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya. Vince yang semakin melemah karena perutnya tertembak berkali-kali masih berusaha menghilangkan bukti tentang permainan itu dari polisi dengan mengunyah resi atau bukti pengiriman uang hadiah ke keluarganya. Meskipun polisi nantinya menginterogasi keluarga Vince, tidak ada seorang pun yang tahu tentang keikutsertaan Vince dalam permainan itu, apalagi tentang hadiah uangnya. Tak lama kemudian Vince pun akhirnya meninggal dunia. Meskipun tidak sempat bertemu kembali dengan orang tuanya, tapi Vince berhasil menyelesaikan banyak problem di keluarganya, termasuk membayar biaya rumah sakit ayahnya.
Buyar, jangan sampai emaknya Vero malah blunder ngeborong Pajero ya kan, terus jadi bingung bayar biaya rumah sakit suaminya. Kayak pernah tahu kayak begini. Usut punya usut, film ini dibuat berdasarkan film asal negara Georgia yaitu 13 Zameti tahun 2005. Plotnya persis sama lur, cuma pemain dan settingnya aja diganti karena memiliki produser yang sama yaitu Gela Babluani. Meskipun alur film ini lumayan lambat dan banyak yang diulang-ulang seperti ketika scene permainan Russian Roulette, menurutku atmosfer film ini bakal bener-bener menegangkan kalau kalian nonton di bioskop, apalagi jika kalian merasakan dan membayangkan menjadi pesertanya. Sumpah ngeri lur, ini nyawa kita bener-bener jadi taruhan dan hanya ada dua kemungkinan ya kan, hidup atau mati dengan endas bolong. Tapi ya tetap aja nggak bisa dibenarkan perbuatan Vince. Bantu keluarga sih bantu, tapi dari uang hasil bunuh orang dong. Apalagi kalau habis itu uangnya beneran dibeliin Pajero sekebon, kan makin. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk tidak menyelesaikan sesuatu sampai selesai. Baca yes untuk di Instagram di bawah ini. Assalamualaikum lor.